Ketemu lagi teman-teman dengan saya Rika. Hari ini saya mau membahas tentang penggunaan alat ukur yang biasa digunakan oleh para pecinta hidroponik. Ada dua alat ukur yang dikatakan mungkin wajib oleh para pengguna hidroponik, yaitu adalah alat untuk mengukur kepekatan nutrisi dan yang satunya lagi adalah alat untuk mengukur keasaman. Untuk menghasilkan hasil panen yang optimal, yang baik, yang cantik, kita harus bisa menyesuaikan pH atau keasaman dari air yang kita gunakan. Tidak boleh terlalu asam, tidak boleh juga terlalu basa, karena itu akan berpengaruh pada penyerapan nutrisi tersebut oleh tanaman. Selain itu juga kita harus mengukur kepekatan dari nutrisi yang kita buat, karena tidak semua tanaman itu memiliki kebutuhan nutrisi yang sama. Ada beberapa tanaman yang memerlukan nutrisi yang tidak terlalu tinggi, ada juga beberapa tanaman yang memerlukan nutrisi dengan kepekatan yang cukup tinggi. Oke, yang pertama saya akan perkenalkan yang namanya adalah pH meter. Ini adalah kemasannya, ini isinya. pH meter ini digunakan untuk mengukur keasaman dari air atau larutan. Tidak hanya untuk para hidroponikers, ini pun digunakan oleh para petani atau peternak lele, karena dalam perikanan pun keasaman itu juga perlu diperhatikan. Oke, kita akan mengukurnya. Caranya sangat mudah. Yang pertama kita buka alat ukurnya, lalu setelah itu di sini ada tombol, ya. Oke, tombolnya tinggal kita geser ke sebelah kiri. Di sini ada layar. Cukup kita celupkan ke dalam larutan, ke dalam pekatan, atau ke dalam air baku. Di sini yang saya ukur adalah air baku. Air baku adalah bisa dari air keran, air PDAM, atau bisa dari air tanah, atau bisa dari air mineral yang akan kita gunakan untuk pelarut nutrisi. Kita akan tunggu sampai angkanya stabil, tidak bergerak-gerak lagi. Di sini kisaran angkanya ada di 6,2. Artinya bahwa air ini memiliki keasaman 6,2. Oke. Kalau sudah, tinggal kita geser kembali ke posisi awal. Setelah diukur, kita bisa gunakan lap, lalu tutup kembali. Seperti itu. Mudah kan? Jika air yang teman-teman gunakan terlalu asam atau terlalu basa, ada produk yang namanya pH up dan pH down. Tapi kalau seumpama masih bisa menggunakan air yang tidak terlampau asam dan tidak terlampau basa, sebaiknya gunakan air tanah atau air hujan yang belum terlalu terkontaminasi. Oke, yang kedua, alat yang akan saya gunakan adalah TDS. TDS EC ini digunakan untuk mengukur kepekatan. Kenapa air bersih atau air baku perlu diukur kepekatannya? Karena air baku yang baik digunakan untuk menjadi pelarut nutrisi adalah air baku yang berada di kisaran kurang dari 200 ppm. Kalau air baku misalkan di rumah teman-teman sudah ada 600 ppm, ketika diukur sebaiknya tidak digunakan. Artinya kandungan bahan-bahan lain yang sudah ada dalam air itu sudah terlalu tinggi. Jadi sebaiknya gunakan air yang ppm-nya rendah. Caranya, di sini ada layar. Setelah layar, bagian bawahnya ada 3 tombol. Tombol on, off, tombol shift, dan tombol hold. Tombol on itu berfungsi untuk menyalakan dan mematikan. Nanti shift itu tombol untuk switch. Karena ini TDS EC, maka kalau dia dalam keadaan mengukur ppm, kita mau rubah ke dalam EC, kita tinggal tombol shift-nya ditekan sebagai switch-nya. Tombol hold kita gunakan untuk menahan angka yang terbaca. Oke, kita cukup
tekan tombol on, lalu masukkan. Tidak usah ditenggelamkan semua, cukup sekitar 2 cm saja yang terkena air. Tunggu hingga beberapa saat angkanya terlihat stabil. Kalau angkanya masih bergerak-gerak, tunggu saja. Lalu, kalau sudah terbaca, di sini ada tulisannya 236. Bagian bawahnya ada tulisan ppm. Lalu ada 225 derajat Celcius. Untuk membaca, kita pijit dulu tombol hold, baru kita angkat. Ketika dipijit tombol hold, lalu kita angkat, di sini terbaca 238 ppm. Artinya, air baku ini memiliki ukuran 238 ppm. Kemudian suhu air ini 25 derajat Celcius. Suhu juga berpengaruh penting karena jika suhunya terlalu tinggi maka penyerapan nutrisi oleh tanaman juga tidak maksimal. Oke, ini masih sekitar 200-an, jadi masih baik digunakan sebagai pelarut nutrisi. Apa beda antara gelas yang kanan dengan gelas yang kiri? Di gelas yang kiri ini warnanya mungkin tidak terlalu terlihat, tapi warnanya dia lebih merah, sedikit lebih merah daripada yang sebelahnya, karena di sini bukan lagi air baku. Kalau yang tadi yang saya ukur adalah air baku, air dari keran, ini air tanah. Sedangkan gelas yang satu lagi adalah air yang sudah saya isi dengan pekatan A dan pekatan B. Kita akan bedakan ukurannya ketika saya pijit on, lalu saya celupkan. Saya pincit hold. Di sini terbaca 1054 ppm. Jika sebelumnya sekitar 200 ppm, kemudian sudah saya kasih pekatan menjadi 1054 ppm, artinya kepekatan dari nutrisi ini adalah kita bisa selisihkan 1000 dikurangi 200 ya, sekitar 1000 dikurangi 200, jadi kepekatan nutrisi dari nutrisi yang kita buat adalah sekitar 800 ppm. Kecuali jika air baku yang kita gunakan adalah 0 ppm, maka yang terbaca ketika kita mengukur pekatan, ketika kita mengukur larutan, itu adalah angka yang sesungguhnya. Tapi jika air bakunya sudah tinggi, tadi sudah 200, maka kepekatan nutrisi yang kita buat adalah angka yang terbaca dikurangi dengan air baku. Oke, mudah bukan? Oke. Tadi ada yang menggunakan dengan ukuran EC. Apa bedanya EC dengan ppm? Nah, untuk yang EC, di sini kita bisa gunakan tombol shift tadi. Ketika tekan on, lalu muncul ppm, maka tekan shift sehingga di sana akan muncul EC. Nah, setelah muncul EC, baru kita masukkan. Lalu tekan hold. Di sini terbaca untuk EC, maka kita bagi 1000 ukurannya, ada tulisan 466. Artinya EC-nya 0,46. Sedangkan untuk larutannya kita akan cek. Dengan cara yang sama, jika atasnya sudah EC, maka kita tekan hold. Di sini muncul angka 2114 atau kalau dihitung EC adalah 2,1. Jadi itu kalau untuk TDS yang kita gunakan maka layarnya ppm. Kalau menggunakan EC maka silakan pijit swiftnya, nanti akan berganti angkanya menjadi ppm dalam layar. Pembacaannya pun berbeda.
Untuk yang PPM cukup baca sesuai dengan angka yang tertera. Untuk yang EC, angka yang tertera dibagi 1000. Mudah bukan? Selamat mencoba. Salam hijau.